Di malam hari, kami menyaksikan lava pijar yang menyala terang dari kejauhan, menyuguhkan pemandangan yang menakjubkan. Sementara di siang hari, ukuran lava dari puncak Merapi terlihat jelas, memberi kami rasa kagum sekaligus hormat kepada kekuatan alam. Tapi bukan cuma soal keindahan. Lewat perjalanan ini, kami juga mengajak anak-anak belajar langsung tentang proses geologis yang luar biasa, tentang bagaimana gunung berapi bekerja, kenapa lava bisa mengalir, dan betapa dinamisnya bumi tempat kita tinggal. Camping kali ini jadi lebih dari sekedar liburan. Ini jadi momen berharga untuk mengisi waktu bersama, sambil menanamkan rasa ingin tahu dan cinta pada alam. Yuk, ikuti dalam video camping di Gerbang Merapi, karena inilah waktunya untuk keluarga. Wajahmu cahaya bahagia, hadirmu anugerah terindah. Halo teman-teman, kembali bersama kita camping lagi. Kita camping kemana, Mi? Kita mau camping ke Gerbang Merapi. Wah, ini ya, karena tadi jalan yang di bawah itu ditutup, jadi kita lewat sini. Tapi karena ini ada bis wisata ya, udah kita ngikut aja, jadi nggak bisa cepet-cepet ya teman-teman ya. Sepanjang jalan ini tadi ini nih banyak jalur untuk jeep, wisata jeep Merapi, jeep wisata. 1 bulan lebih ya. 2 bulanan. 2 bulan ya. 2 bulan. Dari Karimun Jawa, dan kita istirahat sementara gitu. Nah, karena memang sedang berduka ya teman-teman, karena ada 2 orang penting di keluarga, yaitu kakek dan bapak tuh meninggal. Ya, doanya ya, mohon semua agar bapak dan kakek ini musnahkan mak. Amin. Mat badannya, kemudian diampuni segala dosa-dosanya. Itu Merapinya kelihatan, tapi sebagian aja ya. Kalau ini kelihatan gede banget ya. Realnya itu kelihatan gede banget. Lihat tuh. Tapi kalau di kamera kelihatan kecil. Oh, itu puncak gunung loh. Wah, itu puncaknya, Masya Allah. Untuk aruna permata jiwa, cahaya langit Sudah. Kita sudah sampai. Alhamdulillah, kita udah sampai Gerbang Merapi. Ya kan, kita udah di atas. Selamanya bahagia, aruna tercinta, selamanya cahaya. Bangun pagi cerah mentari. Selanjutnya kami melakukan registrasi ya guys. Sebenarnya kami ingin camping di area 2 yang merupakan base view-nya di Gerbang Merapi gitu ya, tapi sudah di booking oleh rombongan. Akhirnya kami memutuskan untuk camping di area 1 yang tak kalah indahnya juga, camping di bawah rerimbunan pohon jati guys. Sesampai di lokasi, hal pertama yang kami lakukan adalah makan siang terlebih dahulu. Untungnya di area camping tidak hanya tersedia untuk mendirikan tenda, tapi juga ada kafe yang bisa dikunjungi oleh siapa saja. Tempatnya nyaman, pemandangan indah, dan makanan cukup untuk mengisi energi setelah perjalanan. Setiap perut kenyang dan tenaga kembali, kami lanjutkan ke kegiatan berikutnya, yaitu mendirikan tenda. Tapi ternyata angin di lokasi cukup kencang, dan itu membuat proses memasang tenda jadi lebih menantang dari biasanya. Beberapa kali tenda terlepas, dan flysheet berkibar ke segala arah. Tapi justru disitulah letak serunya.
Momen ini menjadi tantangan nyata bagi keluarga untuk tetap kompak, saling membantu, dan tidak mudah menyerah. Karena di balik setiap hembusan angin selalu ada kesempatan untuk menguatkan kerjasama, tawa, dan bersama. Hati kita tetap bersama. Waktunya untuk keluarga, senandung cinta yang tak sirna. Bersama kita bisa menjelajahi dunia. Setelah perjuangan melawan angin dan kerjasama yang solid, akhirnya tenda berhasil berdiri dengan kokoh. Tapi belum selesai sampai di situ. Berikutnya, kami mulai merangkai perlengkapan lainnya, seperti meja camping, kursi camping, dan rak penyimpanan. Semua dikeluarkan satu persatu dari bagasi, dan seperti biasa, ada saja bagian yang terbalik, mur yang ternyelip, ataupun instruksi yang dibaca belakangan. Tapi justru itulah yang bikin suasana menjadi lebih hidup. Anak-anak ikut bantu buka lipatan kursi, sementara yang dewasa sibuk menyusun rak untuk peralatan masak. Setiap tangan ikut ambil bagian, setiap peran jadi penting. Dan perlahan, area kecil di samping tenda pun mulai berubah jadi tempat tinggal sementara yang hangat dan nyaman. Karena camping bukan cuma soal tidur di alam terbuka, tapi juga tentang bagaimana kita membangun rumah bersama, meski hanya ditempati untuk satu malam saja.
menunggu api unggun. Menunggu api unggun. Ini udah cari-cari tadi ya. Tapi nanti ya Kak, nanti aja. Kemudian di sini kita lihat ya ini sedang goreng pisang. Halo Mi. Ini goreng pisang. Goreng pisang guys. Ini rendangnya sudah. Mau masak rendang. Oh, rendang. Oke. Pisangnya. Harum punya. Di malam hari yang dingin, kami menyalakan api unggun kecil di depan tenda. Awalnya hanya percikan, lalu mulai membesar. Menyala hangat, menari-nari di antara potongan kayu yang perlahan menjadi abu. Anak-anak duduk melingkar. Mata mereka berbinar-binar memandang api, seperti sedang menonton pertunjukan alam yang sederhana. Rendang ayam dengan bumbu siap saji kami panaskan di atas kompor portable. Tidak perlu waktu lama, uap hangatnya langsung menggoda. Daging ayam empuk, kuahnya kental, dan bumbu meresap sampai ke dalam. Kami makan malam sambil duduk mengelilingi api, masing-masing dengan piring di tangan, menikmati hangatnya makanan di tengah dinginnya malam. Obrolan pun mengalir begitu saja, tidak ada topik khusus. Kadang cerita masa kecil, kadang lelucon receh, yang entah kenapa terasa lucu kalau dibagikan bersama. Gelak tawa menyatu dengan suara kayu terbakar, menciptakan harmoni yang tak bisa dibuat-buat. Di momen ini, kami tidak hanya ingin mengisi perut, tapi juga mengisi hati dengan tawa, dengan cerita, dengan kehadiran satu sama lain. Dan saat itu aku sadar, bukan api yang menghangatkan malam ini, tapi kebersamaan kami sebagai keluarga. Sederhana, tapi akan selalu terkenang. Hihi, hujan guys. Ini kedengaran suaranya. Ya, sama seperti di Karimun kemarin ya. Mudah-mudahan hujannya tidak sampai besok pagi. Ya, mudah-mudahan aman semua. Setelah makan malam selesai, kami pun kenyang. Anak-anak mulai persiapan untuk tidur. Namun, tiba-tiba langit berubah cepat. Awan gelap yang tadinya hanya menggantung diam, kini bergerak cepat diiringi angin yang mulai menderu-deru. Lalu, tanpa apa-apa, hujan pun turun deras. Angin bertiup kencang menusuk dan liar. Beberapa tetangga tenda kami mulai panik. Ada yang berlari keluar mencoba memperbaiki tenda yang roboh. Mereka basah kuyup, tapi tetap berusaha. Menancapkan kembali pasak-pasak yang terlepas, memegang tiang, berjuang melawan cuaca malam itu. Kami sendiri awalnya masih berteduh di dalam tenda, tapi tak lama, flysheet kami juga ikut roboh. Tiangnya mulai loncat-loncat dan jatuh, dan air mulai masuk dari sisi-sisi yang terbuka. Ternyata, pasak yang kami pasang tadi sore tidak cukup kuat menahan kekuatan angin malam itu. Kami saling pandang sejenak, lelah tapi harus sigap. Tanpa banyak bicara, kami mulai bergerak, mengamankan barang-barang, menahan bagian tenda yang mulai terangkat, dan mencoba memperbaiki flysheet di tengah hujan yang terus turun. Ini bukan bagian dari rencana, tapi disinilah tak cerita sesungguhnya, bahwa camping bukan hanya tentang menikmati alam saat tenang, tapi kita juga harus siap menghadapi tantangannya. Dan malam itu kami benar-benar diuji oleh hujan angin dan oleh kerjasama sebagai keluarga. Halo guys, suasananya masih di tenda. Ini sekitar jam 10 11 lebih hampir jam 50, 11 hampir jam 11. Belum bisa tidur. masih badai. Anak-anak udah boboan, kelar anak-anak.
masih angin kencang walaupun hujannya udah selesai. Alhamdulillah sih kalau anak-anak namanya udah bubuk. Kasih. Udah bubuk tadi dari awal dan tidak terganggu dengan angin kencang karena capean tadi. Oke, sampai di sini dulu. Semoga angin kencangnya cepat berhenti dan selamat malam. Di pagi harinya kami bangun dan melaksanakan sholat subuh. Setelah itu, suara kicau burung saling bersautan, menyelimuti ketenangan di area perkemahan kami. Angin sudah tak lagi menderu, dan suara rintik hujan telah benar-benar pergi. Yang tersisa hanyalah udara dingin yang bersih, aroma petrikor, dan secercah cahaya hangat yang mulai muncul dari balik bukit. Saat kami membuka pintu tenda, seolah dunia menyambut kami dengan wajah baru. Langit cerah, awan tipis melayang pelan, dan yang paling memukau, Gunung Merapi berdiri megah di kejauhan, diselimuti kabut tipis dengan cahaya kemasan matahari menyinari lerengnya. Sunrise Merapi, momen yang sulit diceritakan dengan kata-kata. Perlahan, matahari muncul dari balik punggung, mewarnai langit dengan gradasi jingga emas. Lava pijar yang semalam terlihat menyala kini tergantikan oleh pemandangan guguran lava yang samar-samar. Kami berdiri dalam diam, hanya memandangi. Beberapa dari kami sempat mengabadikan dengan kamera, tapi sisanya memilih menikmati lewat mata dan hati. Pagi ini adalah hadiah. Setelah semalam yang penuh tantangan, kami diberikan pemandangan yang luar biasa indah. Bukan hanya untuk dinikmati, tapi juga untuk direnungi bahwa dalam hidup, setelah hujan dan badai selalu ada matahari yang terbit, membawa terang dan harapan. Dan pagi itu, di bawah cahaya matahari dan di hadapan Merapi yang agung, kami merasa lebih dekat, bukan hanya dengan alam, tapi juga satu sama lain. Guys, MV kalau di kamera tuh kecil banget ya. Tapi kalau kalian lihat dari dunia nyata itu, wah, gede banget guys. Coba lagi sini ya guys. Pokoknya aku cuma mau ngomong, kalau ini dilihat dari kamera tuh kecil banget, ya nggak banget nih, kecil aja. Tapi kalau dilihat dari nyata, adalah. Ya, kita sedang berada di Gerbang Merapi ya guys ya. Ini lihat jalannya, dan ini ada camping ground baru ya guys, Merapi Line.
tepatnya di sana sebelahnya. Nanti kapan-kapan kita camping ke sana ya. Tapi kayaknya best view-nya tetap di Gerbang Merapi deh. Karena kita dapat dapat sungai dan langsung menghadap ke Gunung Merapi. Yuk kita naik. Ya, halo guys, masih di Gerbang Merapi. Ya, ini suasana pagi ini cukup cerah. Ini Kak Yo. Bareng ambilin. Kak Yo sedang membantu Umi, sedang memasak ya untuk sarapan. Kita masaknya seadanya aja guys ya. Mie goreng sama cireng ini. Ini kakak lagi-lagi main HP di Una. Oke, kita lihat suhu pagi hari ini ada berapa ya guys ya. Oke, di jam 7 pas ini ya guys ya. Jam 7 suhunya 26 derajat Celcius dan kelembapan 62%. Ini comfort ya istilahnya. Kemudian kita akan coba berkeliling ya guys ya. Ini tenda kami. Oh, ini udah masak. Ini banyak sekali yang camping hari ini. Oh, banyak sekali yang camping dari tenda kecil. Nih, tenda kecil. Ada yang pakai pil ya. Dan di sini juga ini belum disuting. Nah, syuting. Nah, coba kita cek ya, ada apa saja di Gerbang Merapi ini gitu. Ini kalau di sini cukup bersih ya. Ada colokan. Kita juga di depan juga ada di area 1 ini guys. Nah, kita akan pergi ke kamar mandi ya guys. Ini ke kamar mandi. Turun kalau di area 1 kita ada kamar mandi baru ya. Ini lumayan cukup bersih. Ini toilet. Ya, ini toiletnya guys. Cukup bersih ya. Airnya juga nyala. Ini untuk area cuci piring. Cuci piring lumayan lah ya. Ini kalau untuk wudu-wudu. Nah, ini toiletnya lagi ada 4 di sini ya. Tapi ini ada 2. Kamu lihat nih. Ini bersih ya. Menunya apa aja mbak? Ini ada daftar menu Mbak. Untuk snacknya kami ready semua. Ready semua? Iya, tapi kalau untuk minumnya bisa gedang kami jual kosong. Kalau ininya, makan beratnya? Makan beratnya kami hari ini ada soto, tapi kemungkinan ready sekitar 15 menit lah. Oh ya guys, nanti tak ini ya. Enggak. Ready soto. Oke, ini dari cafe. Kemudian kita turun ke musola.
Di sini juga ada toilet, ada 2. Nah, ini musholanya. Ya, lumayan lah, cukup bersih ya. Lihat. Sarung, Al-Quran, mukena, lampu. Ya, ini ada joglo. Ya, di gerbang Merapi. Nah, di sini ada joglo kalau untuk makan-makan ya, untuk area 2 ini tapi. Dan lumayan juga. Ya, ini yang area 2 guys ya. Area 2, kemarin kita mau kesini tapi kita milih area 1 aja karena udah full booking dulu kemarin. Full booking, tenda-tenda kecil guys. Anginnya guys. Ini ya. Ini kalau dari tempat naik parkiran, ini area langsung area 2. Tenda-tenda ini ya guys ya. Nah, ini langsung view gunung. Best view. Nah, untuk area 2 kita lewat tangga ini. Tapi kalau lewat mobil ya pakai mobil ya lewat itu masuk yang sebelah utara. Masih ini clearance area ini yang dikosongi ya, karena memang harus ada batas ya dari pengunjung kafe dan camp. Dan untuk area bersama itu. Nah, kita lihat dari sini guys, gunungnya luar biasa. Gunung Merapinya gagah, mempesona. Ini juga. Nah, itu gerbang sebelah utara di situ ya guys ya. Nih, ramai juga hari ini. Ya, kita ini udah jadi belum kopinya kak? Hah, udah jadi? Alhamdulillah. Thank you kakak. Kakak bikinin kopi Abi. Halo guys, sekarang kita hanya guys berlipat. Oke, di sini guys kita makan goreng dan sawi dan umi. Ini sayur. Oke, kita masak sawinya lagi ya. Soalnya bagi saya itu kalau makan mie nggak pakai sayur itu wah nggak enak. Abi, Kopi ya. sarapan. Oh, kurang bi. Ini loh pakai ini. Oh ya, pertama kali maaf ya. Ya. Sarapan tata aja. Kelihatan gunungnya. Aduh. Tuh guys, memasak untuk sarapan. Umi memasak. Abi lagi ngopi sama makan waffle
Dan yang paling bagus adalah Gunung Merapi. Aduh, ini ya guys, kalau dilihat dari video itu kecil, tapi kalau lihat dari asli, wah guys, wajib inilah, besar banget gunungnya. Kayak terasa di puncak ini terasa di puncak. Halo guys, ini kalau kita lihat di Merapi ada guguran lava ya. Coba kita zoom, lihat guys ya. Tuh, dari puncak Merapi ini lihat ke arah barat ya, barat daya kalau dari Merapinya itu. Lihat tuh, guguran lavanya berasap ya. Ini kalau malam hari terlihat merah-merah guys. Tadi malam sempat ada, tapi sayang tidak kerekam ya, hanya pas time lapse sedikit aja itu. Tak perlu jauh mencari bahagia. Tuh, kenyang. Setiap Kayu mam apa? Kok masih ada sayurnya? Enggak, ini enggak sayur. Ya, Bangan yo. Wes, kakak. Sehat. Kakak jangan di situ kak, itu sampah kak. Deuna lihat, habis gak mamnya? Oh, habis. oh ini entar, Ah, oh bisa makannya pakai rantang sendiri, coba. Masya Allah. Masih rebus telur, nanti buat cadangan makanan kalau siang-siang udah mulai lapar lagi. Ini ya guys ya, ini nasi sederhana aja sama mie goreng sama telur, udah guys. Dan kita lihat Gunung Merapi masih berasap dan luar biasa pemandangannya. Selesai sarapan, kami pun mulai berkemas. Tenda dibongkar perlahan, perlengkapan disusun kembali ke dalam tas dan box. Ada perasaan berat untuk beranjak, tapi juga ada rasa syukur. Karena disinilah kami belajar banyak tentang kerjasama, tentang menghadapi tantangan, dan tentang menikmati setiap detik kebersamaan. Dan akhirnya, dengan semua barang kembali tertata, kami pamit dari Gerbang Merapi. Membawa pulang bukan hanya barang bawaan, tapi juga dengan sejuta kenangan yang kami ceritakan lagi dan lagi. Sampai jumpa lagi. Terima kasih untuk pelajaran, kejutan, dan keindahan yang tak terlupakan. Hujan turun pun tak menghalang, kita tetap bernyanyi riang. Waktunya untuk keluarga, petualangan penuh warna. Di jalan, di laut, di udara, hati kita tetap bersama. Waktunya untuk keluarga, senandung cinta yang tak sirna. Bersama kita bisa menjelajahi dunia. Selama kita bersama.